Di surga nanti tidak ada orang yang akan merasakan kebencian atau iri hati. Surga berisi dengan segala kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang taat. Salah satunya adalah kenikmatan mendapatkan bidadari-bidadari surga. Nah, maka dari itu, kita akan membahas mengenai kenikmatan-kenikmatan bidadari surga. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Surga adalah tempat kembalinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah beriman serta bertakwa di akhirat kelak. Mereka yang masuk ke dalam surganya akan mendapatkan berbagai kenyamanan dan kebahagiaan atas amal ibadah yang telah dikerjakan di dunia. Nah, seperti apa gambaran kenikmatan surga yang akan diterima penghuninya ini? Kesenangan di surga berbeda dan melebihi dari apa-apa yang ada di dunia ini, sehingga tidak dapat terbayangkan kenikmatannya. Kehidupan manusia di akhirat nanti akan kekal. Dengan begitu, bagi orang yang mendiami surga, mereka bisa merasakan kenikmatan yang Allah suguhkan, tak terhingga. Adapun firman yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sabda Rasulnya di hadis, banyak merincikan gambaran kebahagiaan serta kenikmatan di surga sebagai balasan bagi orang-orang yang taat serta patuh. Nah, jika mendengar kata surga, berbagai gambaran kenikmatan dan keindahan pasti akan segera terlintas di dalam benak kita. Walaupun sesungguhnya keindahan dan kenikmatan surga itu melebihi apa yang pernah didengar telinga, dilihat mata, dan dibayangkan benak manusia. Tapi tahukah kalian bahwa yang menjadi atap surga dan sekaligus meneranginya adalah Arsy, singgasana Allah. Selain itu, surga juga memiliki bangunan-bangunan yang dindingnya terbuat dari emas dan perak, semennya terbuat dari minyak kasturi, dan kerikilnya terbuat dari yakut dan mutiara. Kemah-kemah surga pun tak kalah indahnya, yang mana terbuat dari mutiara berlubang dengan diameter 60 mil, dan terletak di taman-taman surga dengan sungai-sungai yang mengalirkan saripati madu murni, arak yang tidak memabukkan, dan susu murni. Keindahan surga yang sangat luar biasa pun masih bisa ditambah lagi dengan curahan berbagai macam nikmat kepada para penghuninya. Di antaranya, mereka dapat menikmati buah-buahan surga yang dahannya rendah hingga mudah dipetik. Buah terkecilnya sebesar labu, dan rasanya menghimpun seluruh rasa buah di dunia. Dan tiap kali buah-buahan surga dipetik, seketika itu juga di atas tangkai yang sama muncullah buah-buahan yang baru yang berbeda bentuk, warna, dan cita rasa, menggantikan buah-buahan yang telah dipetik sebelumnya. Nah, selain itu, di surga juga kita nanti akan didampingi oleh istri-istri, yang mana terdiri dari istri saat di dunia yang sudah berubah menjadi bidadari, dan 70 bidadari yang cantik lainnya, yang bermata indah. Istri-istri ini tak membosankan dipandang, selalu setia, patuh, dan siap melayani. Nah, para penghuni surga juga istri-istri mereka ini tak akan pernah menua. Tak ada nenek-nenek di surga. Demikian sabda Rasulullah SAW. Nah, semuanya hidup abadi dalam usia 30 tahun. Dengan segala kebugaran, ketampanan, dan kecantikan yang takkan pernah pupus. Masing-masing mengenakan pakaian dari sutra terindah yang takkan pernah lusuh, dengan perhiasan yang tak ternilai. Mereka juga akan dikelilingi oleh paling sedikitnya 10.000 pelayan dengan tugas yang berbeda-beda, yang selalu siap berkhidmat untuk mereka, para penghuni surga. Nah, puncak dari segala nikmat dan keindahan yang diterima para penghuni surga nanti adalah bertemu langsung dengan Sang Khalid, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dapat melihat zat Allah kapan saja mereka mau di surga, dengan kehendaknya. Dan tiap kali usai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah dan penampilan mereka pun kian bertambah rupawan dan elok dipandang. Nah, selain itu, kembali ke penjelasan bidadari surga. Mengenai bidadari-bidadari surga juga ada dalam firman Allah dan juga hadis. Di antaranya ada dalam surat Al-Waqiah ayat 22-24. Di sini dijelaskan bahwa ada bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan dengan baik sebagai balasan atas apa yang selama ini mereka kerjakan. Lalu dalam hadis Tirmizi juga dijelaskan bahwa dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu adalah tempat berkumpulnya para bidadari yang pandai bersenandung dengan suara merdunya yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh siapapun juga. Mereka ini menyandungkan syair, kami adalah wanita yang abadi dan kami tidak akan binasa. Kami sangat menyenangkan dan tidak akan mengecewakan.
Kami adalah wanita yang menerima semuanya dengan senang dan tidak akan mudah tersulut emosi. Dan bertobatlah kepada pencipta kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari sini sudah jelas dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapapun yang masuk surga, maka mereka akan bertemu dengan para bidadari. Lalu untuk ciri-ciri dari para bidadari yang telah Allah sediakan di surga adalah seperti yang disebutkan dalam surah At-Tur ayat 20 yang menjelaskan bahwa mereka, para bidadari, bertelakan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Bahkan dalam hadis Bukhari nomor 3245 pun dijelaskan bahwa rombongan pertama yang memasuki surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Mereka tidak akan pernah beringus, tidak meludah, dan tidak pula buang air besar. Perabotan mereka di dalam surga terbuat dari emas. Sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Penghangat mereka terbuat dari kayu cendana. Keringat mereka pun seharum minyak misik. Setiap penduduk surga memiliki 2 istri bidadari. Bahkan, sumsum tulang betis bidadari mereka dapat terlihat dari daging karena sangat cantik. Tidak ada pertengkaran di sana dan tidak pula saling membenci. Hati mereka bagaikan hati yang satu, yang senantiasa bertasbih pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, selain itu juga dijelaskan menurut Al-Quran beberapa sifat dari bidadari-bidadari ini, yang mana pada bidadari ini memiliki sifat selalu menundukkan pandangannya dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Dipingit atau tidak keluar rumah. Quran surat Ar-Rahman ayat 72. Bagus akhlaknya dan cantik wajahnya. Quran surat Ar-Rahman ayat 70. Tidak liar pandangannya dan memiliki usia sebaya untuk penduduk surga. Surat As-Sa'ad ayat 52. Memiliki sifat penuh cinta. Al-Waqi'ah ayat 37. Akan selalu menjadi gadis perawan. Al-Waqi'ah ayat 36. Dan terakhir, bersih dari kotoran seperti wanita di dunia yang mengalami haid dan buang air besar dan sebagainya. Quran surat An-Nisa ayat 57. Nah, lalu dengan ini maka seberapa cantikkah bidadari-bidadari surga ini? Allah Ta'ala menciptakan bidadari surga dengan kecantikan luar biasa dan akhlak yang sangat terpuji. Tapi jika dibandingkan dengan perempuan dunia yang soleha, kelebihan bidadari surga itu tidak seberapa. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa perempuan dunia kelak lebih cantik daripada bidadari surga. Bahkan ahli tafsir Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa wanita dunia lebih baik dan lebih cantik dari bidadari karena amal baik mereka di dunia. Berbeda dengan bidadari yang langsung Allah Ta'ala ciptakan di dalam surga. Wanita di dunia juga akan menjadi ratu dan tuan putri di surga nanti. Selain itu, dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa keadaan wanita beriman di surga lebih utama dari bidadari dan lebih tinggi derajat dan kecantikannya. Wanita solehah dari penduduk dunia masuk surga sebagai balasan atas amal soleh mereka. Hal ini adalah kemuliaan dari Allah untuk mereka karena bagusnya agama dan kebaikan mereka. Adapun bidadari adalah bagian dari kenikmatan surga. Mereka diciptakan di dalam surga sebagai kenikmatan bagi makhluk selainnya, sebagai balasan bagi orang beriman atas amal soleh mereka. Jenis yang pertama yaitu wanita dunia adalah sebagai ratu, tuan putri, dan yang memerintah. Adapun jenis kedua, bidadari surga, dengan keagungan kedudukan dan kecantikannya sebagaimana yang diketahui oleh manusia. Maka kedudukan bidadari di bawah ratu, dan para bidadari menjadi pelayan bagi tuannya yang beriman, yang Allah ciptakan sebagai balasan bagi orang beriman. Nah, karena itu, kenikmatan surga tidak dapat dibayangkan sedikit pun. Kecantikan para wanita surga kelak tidak bisa dibayangkan juga sedikit pun. Selain itu, Rasulullah SAW menukil firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Maka dari itu, mau seberapa cantik pun bidadari surga, mereka akan tetap kalah cantiknya dengan bidadari wanita dunia yang soleha, yang bahkan derajatnya lebih tinggi dari bidadari surga. Namun walaupun begitu, bidadari surga pun tetaplah sangat menawan. Dan pendapat yang mengatakan bahwa wanita mukminah lebih cantik daripada bidadari adalah pendapat yang paling kuat dan terpercaya, kata Imam Al-Qurtubi. Sebab wanita mukminah merasakan lelah dan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar atas kemaksiatan. Adapun bidadari, mereka adalah makhluk di surga, dan mereka tidak memiliki perjuangan sebagai wanita di dunia.
dan mereka tidak